Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bejat, seorang sopir antar jemput cabuli santri berusia 15 tahun berulang kali. Gara-gara sedang konvoi, rombongan komunitas sepeda motor menghentikan paksa bus pariwisata yang sedang melintas di Ciwidey. Pemprov Jabar minta wali kota dan bupati di wilayah Bandung Raya sigap mengurus sampah sendiri setelah TPA Sarimukti penuh. Berhati-hatilah saat Anda meninggalkan rumah meski hanya dalam waktu singkat. Sebuah rumah 2 lantai di Ketapang, Kabupaten Bandung, Rabu pagi terbakar saat ditinggal pemiliknya ke warung. Kepulan asap membumbung tinggi dari lokasi kebakaran sebuah rumah di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian belakang bangunan rumah lantai 2 milik anggota keluarga Sutisna yang saat kejadian kosong karena ditinggal pemiliknya ke warung. Hanya 5 menit ditinggal saat kembali pemilik menemukan bagian belakang rumah sudah dipenuhi asap dan kemudian muncul api. Pemadam kebakaran yang tiba bisa menjinakkan api 1 jam kemudian. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Mobil ambulans yang membawa pasien terguling di Sukabumi setelah menghindari motor dari arah berlawanan saat sedang berusaha mendahului kendaraan di depannya. Akibatnya pengendara motor mengalami patah tulang. Telah terjadi kecelakaan sebuah mobil ambulan Desa Selajambe, Kecamatan. Rekaman video amatir menunjukkan satu warga dan polisi membalikkan mobil ambulans yang terguling di tengah Jalan Raya Cibolang, Sukabumi, Rabu siang. Kecelakaan terjadi saat ambulans yang membawa pasien melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Ambulans yang hendak mendahului angkot di depannya pun mengambil lajur kanan. Namun pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor. Sopir ambulans mencoba banting setir, namun tabrakan tak dapat dihindari dan ambulans kemudian terguling. Seringnya sadar semuanya nyala, ada angkot sebelah kanan, kasih jalan, saya masuk kanan. Di sebelah ada angkot sebelah utara, ada angkot, saya lanjut aman. Nah belakang angkot ada motor, masuk sana saya buang, ya, angkotnya motornya nabrak ambulan. Jadi saya buang kiri, langsung balik. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor mengalami patah tulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedang pasien dan pengantarnya dalam ambulans hanya mengalami luka ringan. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Ratusan warga yang terlibat tambang galian CE di Parung Panjang, Kabupaten Bogor berunjuk rasa menutup jalan. Mereka memprotes penutupan kegiatan tambang oleh Pemprov Jabar yang dinilai memutus mata pencarian mereka. Ratusan warga dari Kecamatan Rumpin, Tenji, Parung Panjang, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor yang pekerjaannya terkait dengan aktivitas pertambangan galian C berunjuk rasa di pertigaan Jalan Pasar Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg. Dengan memblokade jalan, mereka memprotes penutupan sementara puluhan tambang oleh Pemprov Jabar yang tanpa batas waktu. Mereka protes karena mata pencarian mereka terhenti dengan penutupan tambang. Pengunjuk rasa meminta gubernur mempertimbangkan dampak ekonomi bagi warga sebelum memutuskan penutupan tambang. Kalaupun memang Kang Dedi itu memang sebagai pemimpin, harusnya dia itu datang dulu gitu, kaji dulu ke lapangan. Apa kira-kira dampak yang akan terjadi? Masyarakat yang terdiri dari 2 kecamatan ini yang ada perusahaan tambangnya, itu sangat bergantung kepada perusahaan tambang. Tidak secara sekaligus mereka itu bekerja di perusahaan tambang sebagai buruh dan karyawan, tapi banyak juga yang bekerja lepas, seperti yang meratain isi muatan di angkutan, yang beli mantek, yang berdagang di pinggir jalan, tambal ban dan lain-lain. Ditutup paksa oleh gubernur. Ini kan sama aja dengan
menutup mata pencaharian masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan penutupan sementara kegiatan tambang galian C di 4 kecamatan di Kabupaten Bogor karena beberapa alasan. Di antaranya kerusakan jalan umum, kerusakan lingkungan, debu, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa karena truk tanah yang berkeliaran di jalan saat jam warga beraktivitas. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemimpin kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya untuk lebih sigap mengurus sampah. Hal ini seiring dengan pembatasan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti yang kini sudah penuh. Sejumlah kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya terancam mengalami krisis sampah setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengumumkan pengurangan jumlah pengiriman sampah harian ke tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti mulai awal September lalu. Saat dikonfirmasi, Gubernur Jawa Barat menyatakan kebijakan pengurangan jumlah pengiriman sampah ke TPA Sarimukti mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi TPA yang sudah terlalu penuh. Para wali kota dan bupati di wilayah Bandung Raya diminta kreatif untuk mengurangi atau mengolah sampah di wilayah masing-masing agar tidak terjadi penumpukan sampah. Semua numpuk terus nanti problem, agar tidak berproblem maka sebaiknya diselesaikan sebagian di daerahnya masing-masing agar Sarimukti tidak menanggung beban yang terlalu tinggi karena nanti jadi musibah. Tapi di beberapa ruas jalan Pak, tumpukan sampah itu sering masih wali kota dan bupatinya harus cekatan. Sampah yang menumpuk di pinggir jalan juga harus segera dibersihkan dan tidak hanya mengandalkan TPA Sarimukti. Surat edaran soal pembatasan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti telah diterima Pemkot Bandung. Untuk wilayah Kota Bandung, ritase pengiriman sampah dikurangi dari sebelumnya 1.200 ton menjadi 980 ton per hari. Terdapat pengurangan sekitar 220 ton sampah per hari yang harus diantisipasi agar Kota Bandung tak mengalami krisis sampah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.